Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali lagi di channel saya, Diah Nurwijayanti. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul hakim. Apa sih itu hakim? Pengertiannya seperti apa dan syarat-syaratnya seperti apa? Baiklah, kalian simak penjelasannya berikut ini. Namun sebelum itu, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakim. Apa sih itu hakim? Hakim yaitu orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dan di sini juga ada syarat-syarat hakim. Yang pertama, beragama Islam. Jadi hakim itu harus beragama Islam. Yang kedua, akil balik, sehingga membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akil balik berarti sudah dewasa. Nomor 3, yang bagian 3 yaitu sehat jasmani dan rohani. 4, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Adil, menetapkan sesuatu pada tempatnya. Yang keenam yaitu laki-laki. Jadi hakim itu harus laki-laki. Dan yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, memahami ijma ulama serta perbedaan tradisi umat. Yang kesembilan, memahami bahasa Arab dengan baik. Yang kesepuluh, mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad. Dan yang ke-11, seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik. Jadi pendengarannya itu harus jelas, tidak tuli. Yang ke-12, seorang hakim harus dapat melihat, tidak buta. 13, seorang hakim harus mengenal baca tulisan. Berarti dia itu tidak buta huruf, dia harus bisa membaca. Dan yang ke-14, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Hakim ya usahakan dia itu tidak pelupa. Dan di sini juga ada macam-macam hakim dan konsekuensinya. Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Jadi itu hakim itu profesinya tuh berat karena dia itu membenarkan antara yang benar, membedakan antara yang benar dan yang buruk. Dia itu harus tahu dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Dan di sini juga ada tata cara menentukan hukuman. Orang yang mendakwah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwah atau yang tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwah bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan, yaitu yang pertama itu saat marah, saat lapar, saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga atau bergadang, saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, saat sangat ngantuk, saat sedang menolak keburukan yang tertimpa padanya, saat merasa kondisi sangat panas dan sangat dingin. Jadi dalam kondisi tadi itu hakim itu tidak boleh memutuskan keputusan, takutnya nanti ada yang kekeliruan atau kesalahan. Dan di sini juga ada kedudukan hakim wanita. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita, sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali had dan qisas. Jadi wanita boleh jadi hakim, tapi lebih baiknya tuh laki-laki untuk menjadikan hakim. Wanita di sini boleh menjadi hakim, tapi tidak boleh, tapi bukan urusan had atau kisos. Jadi seperti itu ya. Tadi ada penjelasan tentang hakim. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang jelas. Saya akhiri, dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.